Waspada pencurian bagasi bagi para penumpang pesawat. Dialog kita lanjutkan. Kembali masih bersama Ibu Sularsi dari YLKI. Ibu Sularsi, kalau kita bicara soal waspada kan berarti sebetulnya ke pihak penumpangnya sebetulnya yang harus waspada gitu kan. Nah, tadi dikatakan bahwa itu juga menjadi tanggung jawab penumpang. Bagaimana penumpang itu harus mungkin kalau kita bicara soal baiknya do dan das-nya gitu ya, do dan don't-nya gitu. Pada saat dia proses check-in itu apa yang harus mereka perhatikan sebetulnya? Ya, yang pertama adalah bahwa ketika konsumen ini adalah melakukan suatu proses check-in, kemudian dia membawa barang yang untuk dibagasi, nah mereka pastikan bahwa barang yang dibawa ini adalah secure, misalnya harus digembok. Kemudian kalau misalnya ada barang-barang tertentu, misalnya dia merasa biar aman tidak bisa dibuka, nah itu kan ada fasilitas wrapping. Nah itu kan salah satunya untuk mengantisipasi. Jadi diukur juga si konsumennya ini bahwa apakah ini aman atau tidak buat si konsumennya sendiri. Misalnya barang-barang nggak mungkin ya untuk baju misalnya. Apalagi kalau misalkan isinya itu adalah barang-barang berharga ya. Kalau itu barang-barang berharga, diharapkan bahwa ini adalah tidak ditaruh di bagasi, kalau itu bisa dibawa ke kabin. Tapi kalau kecuali kasus-kasus yang waktu berlian-berlian itu ya, itu kalau dibawa ke kabin juga kan akan mencurigakan itu sebetulnya waktu lewat S-ray. Bu Sularsi, kita sudah tersambung dengan Pak Adam dari Jakarta. Selamat pagi Pak Adam. Selamat pagi. Pak Adam, silakan. Bapak dan Ibu, selamat pagi. Pagi, silakan Pak Adam. Pendapatnya, responnya soal saya kita pagi beberapa ini. aspek ya untuk keamanan di bandara. Mungkin dari sisi kalau kita sebagai katakanlah porternya, apakah menjadi pelajaran berharga bagi Angkasa Pura II selaku pengelola? Ya, silakan Pak Adam. Halo. Ya, silakan. Apakah dari porternya sendiri mungkin, apakah gaji porter itu masih kurang atau seperti apa? Kalau memang udah cukup, kelihatannya itu logikanya udah nggak masuk. Kedua, kalau memang mau dibuat security itu semuanya elektronik atau apa, nanti pengangguran akan bertambah otomatis, ya kan? Nah, terus kalau memang dari sisi itunya, kenapa kok maskapai atau Angkasa Pura tidak berbagi asuransi, berbagi kue pendapatan lewat asuransinya? Mungkin di asuransi standar mungkin dibayarin oleh ini. Kalau lebih dari angka sekian sampai sekian, mereka penumpang harus menambah lagi biaya asuransinya, untuk biaya sekian sampai sekian gitu, seperti itu. Pak Adam, maaf, Pak Adam pernah mengalami kecurian bagasi Pak? Kebetulan nggak, paling sobek ininya Tapi Pak Adam sering transfer atau bepergian dengan pesawat ya? Iya, kalau misalnya tugas keluar gitu kan. Pak Adam, dengan peristiwa pencurian yang terjadi selama ini, apa yang Pak Adam rasakan? Sebenarnya sih agak agak khawatir juga ya. Kebetulan cuma barang-barangnya mungkin kita bisa bawa pakai, mungkin laptop kan kita bawa lewat ini. Tapi ada beberapa masalah, misalkan waktu mungkin di Bandara Soekarno-Hatta kita lolos mungkin, tapi di bandara misalkan di Balikpapan nggak lolosnya alasan kita transit, masuk transit di sini nggak lolos, misalkan kita bawa wristband atau apa gitu. Padahal siapa sih yang mau membongkar pesawat ini, kan nggak masuk logika. Kita juga mau aman, nggak mungkin macam-macam lah seperti itu. Nah, kadang kalau kita masukin mungkin itu katakanlah mungkin barangnya barang mewah, kalau kita taruh di posisi katakanlah di bagasi gitu, nanti takut hilang seperti itu kan. Tapi masa ditaruh di tas laptop, akhirnya itu barang misalkan katakanlah alat-alat yang ini, ini termasuk kategori tes pen, harus disingkirkan dari sini, harus ini, kita kalau enggak harus ini, repot lagi prosesnya. Jadi aturannya kita lihatnya kacamata kuda sekali gitu, seperti itu. Baik Pak Adam, merepotkan penumpang juga. Baik Pak Adam, terima kasih banyak responnya. Sama-sama. Ini menarik sebetulnya pernyataannya dari Pak Adam tadi, ada beberapa hal sebetulnya yang disampaikan. Tapi ini mungkin bisa kita kita jadikan satu pendapat warga ya. Betul. Bahwa dengan peristiwa-peristiwa pencurian, Pak Adam juga menggunakan fasilitas maksudnya transport, penerbangan, juga menimbulkan rasa khawatir bagi mereka yang belum pernah mengalami hal itu gitu kan. Dan jangan pernah gitu. Nah, itu juga tadi dinyatakan bahwa mungkin di Soekarno-Hatta tidak terjadi, tapi ketika dia ke Balikpapan, kemungkinan kejadian di sana juga akan terjadi gitu kan. Kalau kita melihat berita-berita itu kan banyak kecurigaan, dugaan peristiwa pencurian terjadi di hampir semua bandara gitu. Di Kuala Namu, di Supadio, di Semarang segala macam. Nah, apa yang harus dari pihak penumpang ada beberapa hal yang harus dilakukan. Misalkan kalau memang barangnya takut kecurian, lebih baik di wrapping seperti itu. Tapi
pihak lain juga harusnya kan melakukan sesuatu, Bu Sularsi. Maskapai harus melakukan sesuatu, pihak bandara harus melakukan sesuatu. Apa yang harus mereka lakukan sebetulnya ketika mereka tidak bisa mengontrol niat para karyawannya? Ada nggak satu teknik yang bisa dilakukan, cara yang harus dilakukan supaya bisa memberikan rasa keamanan lebih bagi para penumpang? Jadi satu, bahwa sistem keamanan di semua bandara harus sama. Artinya diberlakukan sama. Standar. Standar bahwa sistem keamanan yang seperti apa itu harus sama. Baik itu selama ini besar, tidak sama ya? Sebenarnya ada standarnya, apakah itu diaplikasikan atau tidak. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Regulasinya ada, tetapi kadang-kadang mengaplikasikan atau implementasinya di lapangan seperti apa, itu satu. Kemudian yang kedua, ini kan yang tadi saya sampaikan bahwa tempat-tempat yang rawan ini yang mungkin perlu adanya diintensifkan. Yang rawan itu di mana saja, Bu? Misalnya pada saat di markup untuk barang bagasi, kemudian di lambung pesawat. Nah, kita tidak tahu di dalamnya dia melakukan seperti apa. Ini kan memang perlu waktu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa orangnya sebenarnya. Orangnya itu juga perlu ada secure juga. Artinya ketika masuk keluar seperti di industri gitu, di industri pangan itu kan misalnya bahwa orang yang masuk dan keluar itu adalah dilakukan screening. Nah, itu adalah sebagai salah satunya. Kalau ke dalam tadi dia tidak membawa laptop misalnya atau tidak membawa handphone yang bagus misalnya. Nah, dia ketika keluar mereka juga harusnya sama. Itu kayak di pabrik-pabrik kan biasanya diperiksa. Yang industri, betul. Nah, ini kan sebagai salah satunya untuk memberikan satu screening terhadap orang-orang yang langsung bersentuhan dengan bagasi, barang milik orang lain, barang milik para penumpang. Itu salah satunya gitu loh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bahwa otoritas bandara dalam hal ini atau regulator dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan juga melakukan suatu audit proses bisnisnya itu adalah yang seperti apa. Itu satu. Nah, kalau ada suatu pengaduan-pengaduan, harusnya dari kementerian itu juga untuk turun untuk melakukan suatu evaluasi. Apakah pengaduan-pengaduan yang seperti ini adalah sudah terselesaikan? Bentuk penyelesaiannya adalah seperti apa? Bahwa ini regulasi sudah dilakukan atau sudah dikeluarkan oleh regulator, tapi apakah ini bisa diimplementasikan atau tidak di lapangan? Apakah ini hanya sebagai barang pajangan saja? Nah, ini kan yang perlu dilakukan suatu evaluasi. Nah, ini kan yang tadi kita sampaikan bahwa hampir setiap tahun ada suatu permasalahan, penyelesaian yang seperti apa? Apakah itu dilakukan atau tidak, ataukah hanya diam misalnya seperti ini menarik menjadi, sebetulnya. Menjadi juga kalau tadi dikatakan sama Bu Sularsi, sebetulnya pengaduan itu hampir setiap tahun ada barang gitu. Barang rusak dan hilang gitu. Dan itu bukan hanya 1-2 sebetulnya setahun itu kan. Nah, dan ketika itu dilaporkan kepada maskapai, berhenti di sana, artinya Kementerian Perhubungan itu tidak sadar bahwa banyak sekali pengaduan adanya barang rusak dan barang hilang di maskapai-maskapai tertentu, dan jumlahnya per tahun itu bukan hanya 1-2 gitu. Dan terus artinya tidak perlu melakukan tindakan apapun gitu kan. Apakah itu yang terjadi selama ini? Ketidaksadaran dari pihak regulator, kementerian dalam hal ini atau bagaimana sebetulnya? Artinya gini, ini ada suatu peristiwa, tetapi apakah dari regulator itu melakukan penanganan secara tuntas atau tidak? Ini kan kembali lagi. Apakah kalau selama ini hanya menurut amatan dari YLKS sendiri? Artinya ini kan menjadi suatu sistem yang harus dibenahi secara bersama-sama. Artinya pihak bandara Angkasa Pura 1 dan 2 itu juga punya kewajiban juga atau punya kewenangan juga untuk memberikan suatu keamanan seperti apa. Ini kan perlu ada suatu evaluasi. Saya yakin bahwa dari regulator itu juga punya standar minimum pelayanan di bandara itu seperti apa, itu sudah ada sebenarnya. Nah, itu kan ada laporan-laporan. Apakah itu diimplementasi atau tidak? Apakah laporan-laporan dan evaluasi itu ada tindak lanjutnya atau tidak? Nah, ini kita kembalikan kepada regulator gitu. Nah, kemudian ketika ini kan biasanya ada suatu counter tentang bagasi hilang. Nah, atau bagasi rusak di situ kan ada. Nah, ini juga saya yakin punya datanya di sana. Nah, dari data tadi bisa dari regulator ini adalah menanyakan apakah ini selesai atau tidak. Mungkin saya pengen seperti yang terjadi di OJK, ada masalah tentang layanan tentang perbankan. Nah, ini ada
secara periodik mereka melaporkan permasalahannya, penyelesaian seperti apa itu adalah dilaporkan sebagai evaluasi ke depan. Jadi bukan Kedepannya hanya seperti sekedar apa? ditampung, Bukan sekedar ditampung terus karena dibuang, ini karena kalau itu hanya ditampung, ini kan akan tidak memberikan suatu efek jerat juga yang tadi dikatakan bahwa ada akhirnya membuat suatu sindikat yang lebih besar lagi Ya. di satu bandara ke bandara lain itu juga bisa Karena dia merasa bisa ada melakukan. sebuah Merasa pembiaran, aman, ya merasa aman, merasa dibiarkan, artinya oh nggak masalah dia Baik. melakukan seperti itu. Nah ini kan tidak dapat dibenarkan. Bu Sularsi, terima kasih banyak sudah bersama kami Ya, di Dialog terima kasih Pagi. Mas Surti.